Kayaknya seleksi CPNS sekarang jauh lebih berat ya. Aku adalah saksi hidup dari perjalanan tersebut gitu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mama Dea Bahagia Kid, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Oke, mungkin gitu ya, ada banyak yang nanya atau juga penasaran, kok kayaknya seleksi CPNS sekarang jauh lebih berat ya? Aku adalah saksi hidup dari perjalanan tersebut gitu ya. Aku bukan orang yang sekali daftar langsung melenggang maju lulus. Jadi aku bahkan butuh waktu dari 2017 sampai TMT-ku di 2023. TMT itu tanggal mulai ditugaskan. Jadi aku pernah gagal ngelamar di komisi yudisial, CPNS seleksi komisi yudisial di tahun 2017, bahkan gagalnya di tahap administratif. Mungkin nanti aku akan spill terkait tips-tips pemberkasan, tapi ceritaku, aku gagal karena pas itu aku dengan pedenya melamar formasi S2, padahal aku baru, lagi mau nyusun tesis. Jadi yang aku lampirin cuman surat keterangan sebagai mahasiswa aktif. Nggak nyerah tuh 2017, 2018 aku daftar lagi, 2018 tuh aku daftar di Kominfo. Terus aku gugur di SKD, seleksi dasar. Terus 2019 aku daftar di instansi yang istilahnya paling seksi buat jurusan hukum. Aku daftar di Kemenkumham. Gagal lagi, udah di peringkat sekian itu. Terus seingatku gitu ya, aku juga di 2021-an tuh aku daftar pemerintahan daerah karena aku udah mikir kayak udahlah nggak mau jauh dari rumah gitu kan ya. Karena pada saat itu aku juga akhirnya setelah S2 aku jadi dulu kita sebutnya honorer. Terus bahasa bagunya adalah tenaga harian daerah. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah gitu ya, aku digariskan gitu ya, lulus di BPIP di tahun 2021. Itu perjuanganku. Sedikit cerita perjuangan suamiku lebih panjang lagi. Bahkan suamiku itu sudah jadi honorer gitu ya, THD di unit kerjanya itu dari 2016. Dia nyoba PNS juga udah berapa kali, sampai akhirnya dia banting setir memang juga sesuai kebijakan di P3K. Sama, kita kalau ngobrol tuh kayak, kok makin susah ya? Bahkan suamiku ketika dia mau nyoba PNS lagi kan kayak kalau P3K tuh kan ada yang paruh waktu sama ada yang full waktu, terus kemudian P3K itu kan sampai sejauh ini kebijakan adalah karirnya stuck ya di situ gitu ya. Tapi kalau PNS kan punya jenjang karir. Nah, ada kesempatan untuk nyoba PNS lagi dan itu masih diskusi kita. Kenapa sih susah gitu ya? Nah, ini yang mau aku coba bahas di video kali ini. Jadi kayak punya gambaran gitu ya. Mentalnya buat disiapin nih habis nonton video ini. Jadi kalau dulu gitu ya, dulu itu targetnya mungkin cuman lulus passing grade kan, pada saat SKD gitu ya, kita nggak bahas pemberkasan dulu ya, kita bahas SKD, TWK, TIU, sama TKP itu kan masing-masing punya batasnya nih sebagai dasar. Nah, dulu tuh mikirnya cuman yang penting lulus. Sekarang gitu ya, itu tuh ranking, scoring. Nah, jadi berdasarkan pengalamanku aja gitu ya, selisih 1 sampai 2 poin itu bisa bikin gugur dari perankingan untuk menuju SKB. Salah satu soal itu bisa jadi penentu nasib 10 tahun ke depan. Disitulah ketelitian diuji. Kalau dulu kan mungkin bisa jadi cari aman nih. Memang kan poinnya nggak dikurangin nih, tapi kayak ya udah deh aku kan nggak jago TIU ya, aku nggak jago matematika, ya udah TIU-nya nggak usah banyak dikerjain deh. Dulu, karena targetnya adalah lulus. Jadi ngitung-ngitung doang nih, kita berapa, oh udah sampai passing grade. Oke, sekarang bertaruh di perankingan. Nah, yang selanjutnya gitu ya, ada banyak alumni-alumni yang gagal CPNS tahun sebelumnya dan punya strategi lebih matang. Jadi saingannya tuh bukan lagi fresh graduate atau orang lulus. Saingannya tuh bisa jadi yang kayak aku yang udah nyoba bertahun-tahun, udah belajar ritme soalnya lebih banyak, bahkan mungkin sekarang tuh aku baru tahu kalau banyak banget yang nawarin bimbel intensif.
Atau bahkan rekan-rekan THD yang sedang berjuang untuk P3K, itu lagi ngadu nasib buat seleksi. Jadi, bukan lagi orang awam, tapi orang yang udah paham pola, pattern, strategi. Nah, bisa dibilang gitu ya, maaf kata gitu ya, pendaftar yang pertama tuh jadi kayak penggembira. Terus, bisa dibilang gitu ya, kuota CPNS murni tuh makin dikit. Kenapa? Kok bisa makin dikit? Karena gitu ya, kebutuhan ASN, jadi ASN tuh berdasarkan perundang-undangan kan dibagi PNS sama P3K. Nah, banyak kebutuhan ASN itu yang dialihkan lewat jalur P3K atau diisi lewat sistem optimalisasi. Jadi yang memang murni buat pendaftaran di sana itu makin kecil. Nah, sedangkan peminatnya makin, jutaan. Walaupun misalnya dibilang, banyak yang pensiun kok, tapi coba diperhatiin lagi, nah ini, jebakan angka besar versi kursi yang makro. Jadi kalau nanti gitu ya, kalau misalnya memang ada seleksi CPNS lagi gitu ya, jangan pas ketika lihat buka pengumuman, "Wih, dibuka pengumuman ratusan ribu formasi." Itu angka nasional. Buka filter, lihat instansi pilihan, lihat kualifikasi pendidikan, lihat lagi jabatannya, paling cuma 1 sampai 2. Itu kursi mikro, yang saingan ribuan orang. Sekali kalah ranking 1 poin aja, selamat tinggal. Nah, ini sebenarnya ngulang dari poin pertama tadi kan kalau aku bilang ngitung ini nih, ngitung poin, ya udah passing grade, lulus gitu kan. Kalau sekarang pakai strategi. Nah, pertama kita bahas dulu tes wawasan kebangsaan si pemangkas peserta. Nilainya 65, benar 13 dari 30 soal tuh 13 bisa lah. Cuman gitu ya, banyak orang yang gugur massal di bagian TWK. Karena gitu ya, makin ke sini gitu ya, makin tahun itu bentuk soalnya bukan lagi hafalan, bukan lagi misalnya kerajaan tertua di Indonesia adalah Kutai, teng, selesai. Kerajaan Hindu tertua. Tapi lebih kayak misalnya sekarang tuh masuk ke pemahaman-pemahaman, analisis, sama logika. Lebih fokus ke misalnya 4 pilar kebangsaan. Terus TIU nih, intelijensia umum. Ajek tapi mematikan ya. TIU tuh ambang batasnya 80, jadi harus benar kurang lebih sekitar 16 soal dari 35 soal. Bahkan gitu ya, ketika pengalaman aku ngelamar, passing grade-nya kan 80 ya. Tapi orang tuh bisa nyampe 120 gitu ya. Jadi, udah coba ngerjain aja gitu. Karena sekarang tadi patokannya bukan lagi passing grade. Nah, batu loncatan sesungguhnya gitu ya, strategi ngerjain tes adalah di TKP, kepribadian. Nilai kepribadian tuh naik dari 126 ke 156. Aku dulu tuh di 143. Jadi kayak sekarang tuh berarti kurang lebih harus bisa ngerjain 35, soalnya dulu 35 jadi 45 kalau nggak salah. Kenapa gitu ya? Karena pemerintah pengen ASN yang punya integritas dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Termasuk di 2021 tuh soal-soal tentang radikalisme tuh udah mulai dimasukin, dibahas. Jadi kalau misalnya TKP-nya pakai perasaan, TKP tuh justru ladang poin terbesar sekaligus penjebak. Jadi sekarang gitu ya, kalau dulu kan kayak, misalnya ada nih pertanyaan, ketika kamu memasuki lingkungan pekerjaan yang baru, apa yang akan kamu lakukan? 1, bertanya kepada atasan. 2, mencoba mencari tahu, alur kerja. 3, melihat penelusuran dokumen-dokumen, yang ada untuk belajar. 4, berkenalan ke sana kemari. Jawabannya kan bener semua tuh ya sebenarnya. Nah, dulu orang bisa kayak, aku sih ngerasa lebih idealnya laporan dulu ya ke atasan, aku mah ngerasa bisa kok belajar sendiri, agak-agak sejago lah gitu ya. Tapi kalau sekarang, udah, nih kira-kira ASN yang ideal seperti apa? Itu yang dipilih jadi jawaban untuk tes TKP. Dan perlu diingat, dulu itu gitu ya, ada informasi-informasi eksklusif gitu ya. Zamanku tuh belum banyak, tapi di rentang 2021-an awal aku yang sekarang BPIP, CPNS, sampai sekarang tuh banyak banget aku lihat penawaran-penawaran bimbel intensif dan lain segala macam. Berarti kan istilahnya
orang yang punya duit lebih, punya effort lebih nih yang mau masuk sana. Atau buku-buku tentang tes CPNS pun juga udah banyak, tapi juga harus beli. Nah, itu dulu. Sekarang dengan kemajuan teknologi, semua kisi-kisi itu udah ada di mana-mana. Ada Telegram, ada Discord, ada TikTok. Jadi keunggulan orang yang punya info tertentu tuh udah nggak ada. Bisa dibilang semua orang punya senjata yang sama. Jadi, menang tuh lulus CPNS tuh bukan lagi tentang, info apa aja yang kita punya, tapi tekun-tekunan, disiplin-disiplin dalam latihan. Kalau bisa balik cerita gitu ya tentang seleksi CPNS, gagal sedih nggak sih? Pasti. Bohong kalau enggak. Kayak kalau pas ketika kita gagal, kita ngerasa kayak, "Duh kurang banget ya gitu diri ini," gitu ya. Cuman gitu ya, setiap kegagalan itu gitu ya, wis, pasti semuanya ada hikmahnya. Makin paham pola soal, makin setel strateginya gitu ya. Dan jadi pelajaran dan semoga gitu ya video ini gitu ya dan video-video lainnya nanti yang akan aku buat dari gerbang kegagalan awalku itu bisa jadi investasi ilmu gitu ya untuk kelulusan yang nonton jika memang memutuskan untuk berkarir sebagai PNS ataupun P3K. Jadi dari sekarang mulai persiapannya gitu ya, asah presisi skor kalian, pelajari soalnya, dan siapkan mental sebaik-baiknya. Oke, jangan lupa like sama subscribe-nya, terus bagiin video ini ke pejuang NIP lainnya. Aku Mama Dea undur diri, sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.